Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengandung bawang berdasarkan kisah nyata di mana tentang seorang tentara yang menemukan seorang gadis kecil Korea yang tinggal sebatang kara. Dia pun merawatnya layaknya anak sendiri. Namun karena sebuah tugas tentara tersebut, mereka pun akhirnya berpisah sampai bertemu kembali beberapa puluh tahun lamanya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film berlatar di sebuah negara Turki. Terlihat sekelompok lelaki sedang bersepeda bersama. Ya, perlu diketahui mereka adalah para anggota perwira yang akan pergi menuju markas. Sesampainya di sana, salah satu dari mereka bernama Sulaiman dipanggil oleh komandan. Dia diberitahu jika Sulaiman dan teman-temannya ditugaskan untuk pergi ke Korea untuk membantu Korea Selatan yang sedang berperang dengan Korea Utara. Mendengar hal itu, Sulaiman yang sudah berjanji akan mengabdikan dirinya untuk negara pun dengan siap mengiyakannya. Pada malam harinya, Sulaiman pun menyampaikan hal tersebut kepada teman-temannya. Setelah itu, dia pergi memberitahu pacarnya yang bernama Nuran. Nuran tentu saja melarangnya karena dia ingin segera dinikahi dan takut Sulaiman akan melupakannya nanti. Namun Sulaiman menenangkannya. Dia berjanji akan sering mengiriminya surat dan pulang nanti pasti akan segera menikahinya. Dengan berat hati, Nuran pun akhirnya mengiyakannya. Setelah itu, tak lupa Sulaiman juga memberitahu perihal keberangkatannya tersebut kepada orang tuanya. Namun karena orang tuanya sudah tidak jelas melihat, dia pun menyuruh keponakannya Sulaiman yang bernama Nimet untuk membacakannya. Antara sedih dan bangga, orang tuanya setelah mengetahui hal itu. Begitupun Nimet, yang ternyata dia diam-diam mencintai Sulaiman ikut khawatir. Namun dia berdoa agar Allah selalu menjaganya dan kembali dalam keadaan selamat. Sampai pada akhirnya mereka pun berangkat juga. Sesampainya di sana, mereka disambut antusias oleh para warga di sana. Selanjutnya, mereka pun dibawa menuju perbatasan, yaitu tempat terjadinya perang. Namun saat di perjalanan, mereka diperlihatkan dengan keadaan banyak orang-orang dengan kondisi terluka memprihatinkan. Dan ya, baru saja sampai, mereka langsung saja diserang dengan sebuah bom dan banyak serangan-serangan lainnya. Di sisi lain, entah mengapa, Nimet seperti mengetahui kondisi di sana. Karena saat itu entah mengapa perasaannya tiba-tiba saja tidak enak perihal Sulaiman. Berbeda dengan Nuran, dia terlihat sedang jalan bersama dengan Nurul. Nurul merupakan pacar tentara juga, sekaligus tentara tersebut temannya Sulaiman. Mereka saling berbagi keluh kesah karena tak sabar menunggu para kekasihnya pulang untuk segera menikahinya. Kembali ke Korea, tak terasa malam pun tiba. Namun mereka masih bergelut dengan peperangan, sampai pada akhirnya untuk sementara waktu kondisi aman. Namun saat itu mereka mendengar sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Sulaiman pun maju untuk melihat terlebih dahulu apa yang ada di sana. Dan ya, betapa kagetnya dia menemukan seorang anak kecil perempuan sedang terdiam di antara ratusan mayat. Sulaiman pun mendekatinya sehingga membuat gadis kecil itu diam mematung ketakutan sembari memegang tangan ibunya yang sudah tiada itu. Namun di sana Sulaiman membujuknya dengan lembut bahwa dia sama sekali tidak akan menyakitinya. Ya, sampai pada akhirnya suara tangisan gadis itu pecah sembari memeluk Sulaiman. Mereka pun akhirnya membawa pulang gadis kecil itu ke markas. Namun sesampainya di sana, gadis kecil itu hanya diam, tidak berbicara sedikit pun. Karena mereka tidak tahu nama gadis tersebut, Sulaiman pun memberinya nama Ayla, yang berarti bulan, karena wajahnya bulat seperti bulan, dan juga berhasil ditemukan karena cahaya bulan.
Ayla yang juga tidak mengerti bahasa mereka kini ada sedikit perubahan, yaitu tersenyum kepada mereka, seolah setuju dengan nama yang diberikan itu. Keesokan harinya, Ayla pun ikut bertugas bersama mereka. Di sana Sulaiman memberinya sebotol susu, namun Ayla hanya diam seperti ragu. Sulaiman pun meminumnya sendiri untuk membuktikan kepadanya bahwa di dalam minuman itu sungguh tidak ada apa-apa. Melihat itu, kemudian Ayla tertawa sembari mengambil susu itu. Namun saat itu mobil mereka tiba-tiba saja mogok. Dan saat itu juga para musuh tiba-tiba saja bermunculan melawan mereka. Sulaiman pun langsung menyuruh Ayla agar bersembunyi saja di bawah mobil. Setelah itu dengan tergesa-gesa, saat itu juga Sulaiman membuat sebuah rakitan bom menggunakan botol susu yang ia bawa. Sementara itu, sahabatnya yang bernama Ali berusaha menahan para musuh. Dan ya, akhirnya mereka pun berhasil melawan para musuh tersebut. Namun di luar dugaan, setelah itu para musuh berdatangan semakin banyak, sampai akhirnya membuat Sulaiman terluka. Namun untung saja pasukan tentara Turki lainnya akhirnya datang juga, dan berhasil mengusir para musuh. Sampai kabar berita tentang tentara Turki banyak yang sudah gugur terdengar di negaranya. Orang tua bahkan pacarnya Nuran begitu sedih dan sangat-sangat takut mendengar hal itu. Tentu saja mereka takut Sulaiman menjadi salah satu tentara yang gugur di sana. Beberapa hari berlalu, Sulaiman akhirnya membuka matanya. Ya, ternyata semenjak kejadian kemarin yang membuatnya luka sampai membuatnya koma. Tak lama kemudian, datanglah para sahabatnya yang lain. Mereka memuji Sulaiman perihal ide jeniusnya membuat sebuah ledakan dari botol susu. Mereka juga mengatakan bahwa selama Sulaiman pingsan, Ayla selalu setia menunggu di sampingnya. Mendengar hal itu entah mengapa membuat hati Sulaiman merasa senang. Namun di sisi lain, kelompok tentara Korea Selatan ternyata berencana akan mengambil Ayla, karena Ayla merupakan warganya yang sudah seharusnya merekalah sendiri yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi mereka tidak mau membebani Sulaiman yang merupakan tentara Turki, yang sudah susah payah membantu perang membela negara mereka. Tidak seharusnya menjaga anak juga. Setelah pulih, Sulaiman dipanggil oleh komandannya. Di sana dia diberitahu untuk bersiap-siap karena akan diberikan penghargaan oleh Korea Selatan terkait perang kemarin. Si komandan kemudian menyuruhnya juga untuk jangan membawa Ayla ke sana dan menitipkannya saja sementara waktu ke tentara lain yang ada di situ. Sulaiman pun mengiyakannya. Dia menitipkan Ayla dan segera berangkat. Namun tanpa dia sadari, Ayla berhasil masuk bersembunyi di dalam mobil dan ikut bersama mereka. Dan benar saja, sesampainya di sana, saat upacara dimulai, Ayla tiba-tiba saja keluar dan berlari menuju Sulaiman. Melihat semua itu, pihak Korea menjadi terharu. Dia mempercayakan Ayla pada Sulaiman sampai keluarganya nanti ditemukan. Di sisi lain, keluarga Sulaiman begitu senang mendapatkan surat dari anaknya itu yang ternyata baik-baik saja. Sulaiman juga memberitahu bahwa dia mendapat penghargaan dan bertemu dengan gadis kecil Korea yang sekarang dekat dengannya. Namun berbeda dengan Nuran, begitu melihat Sulaiman dengan gadis kecil itu dia terdiam. Ya, Nuran takut terjadi apa-apa dengan Sulaiman demi menjaga anak itu. Waktu demi waktu berlalu, Sulaiman merawat Ayla dengan penuh kasih dan sayang. Ayla juga kini semakin dekat dengan para tentara di sana. Sampai pada suatu hari, untuk pertama kalinya dia bersuara, sembari menirukan gerakan-gerakan yang selama ini ia perhatikan para tentara di sana. Hal itu membuat mereka tertawa haru. Sulaiman pun langsung mengajarinya bahasa Turki. Namun ada suatu adegan yang menyentuh hati, karena Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan ayah, yang kemudian Sulaiman pun membalasnya dengan panggilan anakku tersayang sambil terharu. Saat libur tidak ada tugas, Sulaiman bersama sahabatnya mengajak Ayla untuk jalan.
Di sana Sulaiman membelikan beberapa baju dan membawanya ke sebuah restoran. Namun saat di sana Ayla melihat sebuah hiburan orang yang berdansa. Dia terus memperhatikannya sambil tersenyum manis. Sulaiman yang melihat itu pun langsung mengajak Ayla berdansa juga. Sampai orang-orang yang melihat mereka berdua pun begitu terharu. Sampai tidak terasa 1 tahun berlalu. Kini sang komandan menjelaskan bahwa mereka akan segera pulang kembali ke negara Turki. Karena tugas mereka di sana sudah selesai dan akan digantikan dengan tentara Turki baru yang akan berdatangan. Di saat yang lain senang, entah mengapa kini hati Sulaiman rasanya sedih berkecamuk. Mengingat karena dia mau tidak mau akan berpisah dengan Ayla. Sampai di saat teman-temannya akan berangkat pergi, Sulaiman memilih menambah kontrak untuk tetap tinggal di sana. Dia pun memberitahu hal ini kepada Nuran yang membuat Nuran menjadi kecewa hingga terus melamun. Ya, memang berat bagi Sulaiman. Dia sebenarnya sangat rindu kepada pacar dan keluarganya. Namun dia juga merasa tidak tega jika harus berpisah dengan Ayla. Akan tetapi berbeda dengan atasan Sulaiman. Dia marah dan menyuruh Sulaiman kembali ke negaranya. Dan untuk Ayla dia bisa dititipkan di sebuah yayasan khusus anak-anak Korea sembari bersekolah di sana. Ya, layaknya ayah dan anak, Ayla dan Sulaiman memang sama-sama tidak mau terpisahkan. Dia pun membawa Ayla kembali dan berencana akan ia ajak ke negaranya. Akan tetapi tidak semudah itu. Dia akhirnya ketahuan juga dan dengan berat hati dia harus pergi tanpa gadis kecilnya itu. Sesampainya di Turki, Sulaiman lagi-lagi menerima kenyataan pahit bahwa pacarnya Nuran ternyata kini sudah menikah dengan orang lain. Karena dia kecewa dengan Sulaiman yang lebih memilih gadis kecil itu ketimbang untuk pulang dan segera menikahinya. Kini hati Sulaiman rasanya hancur mendapati kenyataan 2 orang tersayangnya sudah meninggalkannya. Entah memang sudah jodohnya, sampai pada akhirnya Sulaiman dinikahkan dengan orang yang diam-diam selama ini mencintainya, yaitu Nimet. Di awal pernikahan mereka terasa sangat canggung. Namun Nimet selalu berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Dan perlahan Sulaiman pun mulai mencintainya. Dia kemudian menceritakan bahwa kini yang menjadi lamunannya hanya ingin menemukan kembali gadis kecilnya yaitu Ayla. Mendengar hal itu, Nimet kasihan melihat suaminya yang ternyata benar menganggap Ayla sebagai anaknya sendiri. Maka dari itu Nimet berjanji akan membantu Sulaiman menemukan Ayla. Karena Nimet sudah menikah dengan Sulaiman, maka Ayla menjadi anaknya juga. Hari demi hari berlalu, Nimet dengan penuh semangat mulai mencari informasi tentang Ayla di kedutaan negara. Namun hasil akhirnya di sana petugas memberitahu bahwa nama Ayla tidak ditemukan di sana karena mungkin saja sekarang dia sudah mengganti namanya dengan nama Korea. Hingga beberapa puluh tahun berlalu, terlihat kini Sulaiman dan Nimet sudah tua bahkan mempunyai anak yang sudah dewasa. Pada suatu hari, ada sebuah program stasiun TV yang ingin membuat film tentang sejarah Perang Korea. Maka dari itu Sulaiman diminta untuk menceritakannya. Sampai wartawan itu tertarik pada cerita tentang Ayla, dia pun berjanji akan membantu Sulaiman untuk menemukan sosok Ayla si gadis kecil itu. Singkat cerita, wartawan itu mulai terbang ke Korea dan mencari tahu ke tempat sekolah yang dulu pernah Ayla tempati. Namun sayang, di sana dia hanya menemukan informasi teman-teman Aylanya saja. Maka dari itu, satu persatu dia temui untuk mencari tahu keberadaan Ayla sekarang. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Ayla yang sekarang sudah menjadi ibu-ibu. Mereka memberikan foto-foto Ayla zaman kecil dulu yang Sulaiman berikan. Melihat itu semua, tangis Ayla langsung pecah sembari memanggilnya ayah. Di siang hari yang cerah, tepatnya di sebuah taman, Sulaiman tampak grogi dan tidak sabar ingin segera bertemu dengan anak gadisnya yang selama ini ia tunggu. Dan begitu keduanya saling melihat, mereka langsung berpelukan melepas kerinduan yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.